BI menawarkan satu monitoring yang langsung gitu ya, berujukan gitu bagi hari perintah, kemudian order segala macam periksa langsung cepat gitu ya. Nah, survei cepat ruang ini kira-kira seperti itu maunya gitu ya. STHP yang tadi disampaikan oleh Ibu Nadia adalah satu survei kita yang metodologinya sangat paling komprehensif, dilaksanakan 4 tahun sekali. Nah, kalau STP ini, next slide. STP ini dilaksanakan ada minimal ada 3 keunggulan yang menurut kita terkait STP. Yang pertama, STP ini dilaksanakan setiap tahun ya. Jadi kita langsung ingin mengukur setiap tahun itu ada kan tahun kira-kira. Yang kedua, keunggulan kedua adalah biayanya sudah di-cover oleh APBN. Jadi kita bisa laksanakan sendiri. Kemudian yang ketiga, ini metodologi segala macam cara ini kita langsung distribusikan atau delegasikan kepada daerah gitu ya. Jadi daerah nanti semua bagaimana cara melaksanakan teori di belakangnya segala macam. Jadi kalau teman-teman di daerah mau melakukan survei mau sendiri dengan APBD itu mereka secara dokumen segala macam itu mampu. STHP itu metodologinya mungkin masih di pusat kira-kira begitu ya. Nah ini STHP lanjut. Nah STHP ini dilaksanakan di kota-kota yang memang tidak banyak kota, tapi di kota-kota yang berdasarkan pemetaan data kita itu penasun dan WPS-nya banyak gitu. Nah hasil SCP memang hanya mewakili kota-kota ini. SCP penasun dilakukan dengan metode sampling 2 tahap, demikian juga WPS. Next slide. Nah ini adalah kota-kota di mana SCP ini dilaksanakan ya, di 10 kota. Nah kita lihat sama-sama untuk penasun beberapa grafik yang relatif sama dengan yang disampaikan ini ya. Next slide. Frekuensi menyuntik ya, ini salah satu yang paling konkret untuk memutus penularan HIV pada penasun. Nah ini adalah perkembangan dari frekuensi menyuntik. Kita lihat itu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menyuntik setiap perilaku menyuntik memang sudah berkurang ya. Selain jumlah penasunnya yang estimasinya berkurang, jumlah menyuntiknya juga itu sudah berkurang ya. Baik, next slide. Nah, di grafik ini kita lihat misalnya penggunaan heroin dan butau ya. Meski jumlah penasunnya berkurang, tetapi ternyata share atau persentase penggunaan heroin yang diunjuk pada 2012 ternyata masih cukup tinggi naik ya, persentase. Tapi kalau penasunnya sendiri, kemudian juga yang kami ingkari itu adalah penggunaan metadetamin ya, Mas Edo ya, Mas Ede, ini meningkat. Jadi peningkatan yang signifikan 2010 dibanding dengan 2012. Ini kira-kira poinnya selanjutnya. Nah, akses alat suntik dan perilaku menyuntik kita bisa lihat tidak berbagi dalam penyuntikan terakhir itu paling kanan. Semua sebenarnya sudah meski belum 100% ya, idealnya 100%, tapi dari target 2014 itu 60% terjadi perubahan perilaku relatif sudah dipenuhi. Jadi ini situasinya untuk penasun. Next slide. Nah, mari kita lihat untuk wanita pekerja seks seperti apa situasinya. Next slide. Nah ini dari kota-kota itu kita bisa lihat 3 hal. Yang pertama akses informasi terhadap kondom, kemudian yang kedua penggunaan kondom pada seks terakhir, dan yang ketiga adalah konsistensi untuk menggunakan kondom. Next slide. Ini di kota yang selanjutnya. Sebenarnya nanti di slide ibu di STHP juga relatif hampir sama. Kita agak sedikit tinggi ini, ya, agak sedikit tinggi hasilnya, tapi di tempatnya ibu Nadia tadi laki-laki itu cuma 14% yang mereka mengetahui berdasarkan STHP. Ya, hanya 14% yang posisinya lebih banyak. Next slide. Nah, rekapan nasional kita untuk WPS konsisten menggunakan kondom itu hanya 30% saja. Kemarin ini rekapitulasi 2010 2011 boleh dikatakan tidak signifikan. Sehingga saya langsung ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya bahwa upaya merubah perilaku ya pada penasun itu relatif berhasil. Ya. Sementara pada pembeli seks atau pada industri seks itu belum berhasil. Saya pikir kesimpulannya kita juga belum sama-sama ya. Nah, yang menjadi menarik adalah yang mungkin kita ingin titip kepada jaringan kebijakan ini, pertanyaan kebijakannya ya, ditanyakan oleh kita semua dan juga Global Fund saya selaku
yang memberikan untuk pelaksanaan beberapa porsi program yang cukup tinggi di Indonesia. Kita ini belum berhasil untuk transmisi seksual itu karena skala intervensinya, atau karena metodologi intervensinya, atau dua-duanya. Pertanyaan yang sama mungkin saya juga sampaikan kepada kita semua, nanti dalam diskusi bisa kita jawab. Nah, kalau masalahnya itu adalah skala dan mix, ya, dengan dana yang begitu segala macam dolar yang sudah ada di PSC ini, ya, berarti kita ini upaya penanggulangan ini masih kurang dana, ya, masih kurang dana, dananya masih harus ditingkatkan lagi kalau kita memang pikirnya itu skala, ya, atau kemudian. Tapi kalau kita bicara metodologi, ya, kalau kita bicara metodologi intervensinya, maka belum tentu tidak tersedia metodologi yang relatif murah. Nah, itu kita belum bisa menjawab itu masalah dananya. Nah, kalau kita misalnya ingin melihat metodologi atau mempertimbangkan metodologi yang kita lakukan saat ini, ya, dengan refleksi-refleksi macam-macam dalam upaya pencegahan terutama, ya, mari kita lihat next slide. Ya. Mari kita lihat next slide. Nah, salah satu refleksi, tapi ada dua refleksi yang kita perlu sampaikan. Yang pertama, bahwa program-program yang dilaksanakan selama ini itu memang relatif pada laki-laki pembeli seks terutama, ya. Laki-laki pembeli seks itu intervensi masih sedikit. Tadi Ibu Nadia menyampaikan 90 lebih, ya, di bahannya itu tidak dijangkau laki-laki pembeli seks itu, iya kan? Memang gampang jangkau laki-laki. Yang pertama jumlahnya 4 juta, di 2011 itu mungkin estimasi 2012 laki-laki pembeli seks itu 6 juta, 7 juta, ya kan? Dari segi jumlah banyak sekali, ya kan? Yang kedua, dari segi situasi lapangan, kayaknya menjangkau kita itu agak-agak gimana-gimana gitu, ya, mau datangi laki-laki terus saja bicara gitu, ya. Di beberapa itu kapan hari dipukul penjangkaunya. Saya datang ke sini mengenai mengganggu begini, ya kan? Penjangkauan sama laki-laki pelanggan. Nah, itu satu refleksi. Yang refleksi berikutnya kalau kita bicara mengenai sosial determinan misalnya, pembeli seks selalu punya kuasa lebih tinggi daripada pekerja seks, sehingga kondom ya terserah pada laki-laki ini. Nah, di Australia itu ada produk penjagaan seperti ini, ya, public order. Bagi orang-orang yang bertindak represif, ya, bagi orang yang bertindak represif, maka chief health officer, ya, chief health officer atau dinkes lah kira-kira, punya hak, punya otoritas. Yang pertama, ya, meminta orang untuk testing. Yang kedua, meminta mereka untuk wajib ikut konseling dan ikut education. Yang ketiga, menghadiri pertemuan. Dia bisa diminta untuk menghadiri pertemuan atau bahkan dikunjungi rumahnya, ya kan? Yang ketiga bisa dibaca sendiri, dan yang berikut paling bawah bahkan bisa ditahan dulu sebentar, bisa ditahan sebentar kalau ada orang represif, ya kan? Ini adalah produk kebijakan untuk public health di Australia yang HIV tidak terlalu masalah di sana dan warganya educated. Bayangkan di Indonesia ini yang warganya 60% aja, 90% yang lulusan aja dia belajar, kemudian juga pengetahuan HIV-nya yang mungkin tidak cukup baik. Nah, next slide. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kita, apakah laki-laki pembeli seks dengan STI serius gitu, ya, tidak mau pakai kondom, itu bisa masuk dalam kategori regresi legal? Kalau dia kategori regresi, apakah bisa kita lakukan intervensi yang lebih progresif kepada laki-laki, ya kan? Nah, ini hasanahnya di Indonesia sudah ada, ya. Sudah ada hasanahnya di budaya lokal, dan sudah ada praktek-praktek yang kalau ada ikut sesi kemarin saya sudah cerita mengenai puskesmas di Ciracas, Jakarta Timur, ya, yang menemukan banyak istri-istri yang PMS yang kena STI. Ada suaminya untuk datang, suaminya banyak alasan nggak mau, akhirnya konselor dan telepon, ya. Konselor di puskesmas dan telepon rayu-rayu suaminya, rayuan tidak berhasil, muncul ancaman, ya kan? Kalau bapak tidak datang ke puskesmas yang akan datang ke bapak dengan sirine, bawa ambulans, sirine lengkap, bapak harus datang. Akhirnya laki-laki suami yang istrinya STI serius itu kan. Nah, apakah Indonesia mau mengambil cara seperti itu? Ya. Kalau misalnya pertanyaan
Jadi setiap korwil itu punya bisa 7 sampai 10 RT. Dan puskesmas ini akan jalan ke setiap RT, rumah ke rumah. Kalau ada gizi buruk, ada rabies, ada macam-macam, itu semua dihimbau, diajak, dirayu untuk datang ke puskesmas, atau harus misalnya ada anjingnya berpotensi rabies, itu diminta Bapak mesti kerjasama supaya anjingnya kita periksa dan lain-lain. Nah, apakah HIV bisa kita gitukan juga berbasis puskesmas teritori? Ini salah satu misalnya yang bisa kita tempuh untuk memutus salah satu sosial determinan di mana ya laki-laki memang banyak yang regresi. Ini pertanyaan untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan tadi, kenapa sudah puluhan tahun hanya urusan pesan, bisa sederhana, seks berisiko pakai kondom, kenapa orang nggak mau pakai? 14%, mau berapa juta dolar lagi itu mau dipakai untuk ini? Mau tunggu berapa tahun lagi sampai kita mau mengambil